Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al-Mukhtabar bilang tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa saat pertemuan dengan Wapres akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyambut baik dan menerima apa-apa yang tadi telah disampaikan dalam bentuk dialog yang interaktif, bahkan dari mahasiswa juga menyampaikan isu-isu di daerah yang sampai ke tingkat nasional. Beliau berdua, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Presiden tentu punya mekanisme kerja yang akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu sesuai waktu yang tersedia. Adapun 5 tuntutan mahasiswa yang bertemu Wapres Gibran, yaitu mengevaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis atau MBG, serta Koperasi Desa Merah Putih, revisi Undang-Undang Polri, keterlibatan TNI dan polisi, serta mengembalikan prioritas anggaran negara ke sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar rakyat. Bapak Wapres sangat baik, dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami, dengan buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini. Tentunya MBG dan KDMP. Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 kali 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terrealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid. Terkait tuntutan mahasiswa soal program makan bergizi gratis, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI M. Kodari menyatakan program MBG tidak akan diberhentikan seperti tuntutan sejumlah pihak kepada pemerintah. Dalam pernyataan tertulisnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari bilang bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti, karena itu adalah visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, program tersebut tidak bisa diberhentikan. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespon aspirasi mahasiswa yang meminta evaluasi program kerja Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap dilanjutkan dengan sejumlah penyesuaian kebijakan. Mahasiswa perlu belajar tentang kesempatan pemberian kesempatan supaya ekonomi di rakyat itu produktif. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah menggerakkan ekonomi produktif. Rakyat menjadi pelaku. Masa mahasiswa nggak setuju dengan itu? Yang nggak setuju apanya? Kan butuh badan usaha, butuh ekonominya bangkit. Demo pun terus berlanjut di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah aliansi menuntut 8 poin, diantaranya penurunan harga BBM dan sembako, serta harga kebutuhan produksi rakyat. Mahasiswa juga meminta penghentian berbagai kebijakan yang diberlakukan pemerintah mulai MBG, Koperasi Desa, dan beberapa proyek strategis nasional yang dinilai hanya sebatas kepentingan segelintir orang. Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia juga menggelar aksi demo menolak sejumlah kebijakan pemerintah di depan kampus Cawang, Jakarta Timur pada Rabu sore. Massa menolak serta menuntut pemerintah untuk menghapus sejumlah kebijakan, di antaranya menurunkan harga BBM non-subsidi yang naik dan menghentikan sementara Koperasi Desa. Demo pun terus berlanjut, lalu akankah tuntutan ini akan dikabulkan? Tim Liputan Kompas TV. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan juga Papua. Sejumlah mahasiswa dari sejumlah universitas pun diajak. Para mahasiswa dari Universitas Islam Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Sudirman, dan Universitas Sanata Dharma sudah berkumpul di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Kamis pagi, saudara. Dari Halim, Wakil Presiden rencananya akan bertolak menuju Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah berjalan optimal, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah, daerah, dan juga masyarakat. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Terima kasih untuk
masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi. Ya, hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke ND, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktek korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik. Mau ke NTT, terus kita bakal ke Gorontalo, terus kita juga bakal ke Papua Barat. Siapa aja yang jalan, Mbak? Mahasiswanya. Kita ada berlima, saya dari Si Bandung, ada yang dari Unsur, ada yang dari UI, ada dari UPH, sama ada yang dari Jogja juga. Kenapa pada akhirnya mau ikut Mas Wapres? Karena ini kesempatan dan pengalaman yang nggak bisa diulang dua kali menurut saya pribadi gitu, dan memang hal-hal yang perlu kita lakukan di masa muda mungkin tidak disia-siakan untuk menyediakan hal seperti ini. Tujuannya adalah selain untuk mencari pengalaman, dengan saya berasal dari mahasiswa ISB Bandung mengenai seni dan juga budaya, saya harap dengan mengikuti pengalaman ini saya bisa melihat teman-teman di sana nanti terkait seperti apa sih seni budaya yang ada, juga terkait dari program-program yang ada dari Wapres. Rentetan demo terus berlanjut menuntut perbaikan ekonomi hingga evaluasi berbagai program pemerintah. Usai bertemu Wapres Gibran, mahasiswa meminta pemerintah fokus anggaran diprioritaskan pada kebutuhan dasar rakyat yang mendesak. Akankah tuntutan ini dikabulkan? Karena mahasiswa Universitas Bung Karno yang Senin lalu bertemu Wapres Gibran memberi tenggat waktu 5 kali 24 jam untuk pemerintah menindaklanjuti. Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Ketua BEM FISIP dari Universitas Bung Karno, Mas Kurnia Arya Satya, kemudian ada Ketua Umum Relawan All Cipayung Nusantara, Bung David Pajung, dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan. Selamat pagi Mas Jayadi, Bung David, dan juga Mas Kurnia. Selamat pagi. Selamat pagi Adisti. Ya, saya sebenarnya saya ingin ke mahasiswa dulu begitu ya, dari kelompok kritis yang punya tuntutan, ada berbagai macam tuntutan, bahkan ada timelinenya 5 kali 24 jam. Tapi sambil memperbaiki komunikasi bersama dengan Mas Kurnia, saya ingin ke Ketua Umum Relawan All Cipayung Nusantara, Bung David Pajung. Bung David, ini kan kalau kita lihat ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka pintu istana secara lebar bagi mahasiswa untuk bisa didengarkan aspirasinya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah ketika memang istana membuka lebar aspirasi dari masyarakat atau dari mahasiswa juga, apa tindak lanjut selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat merespon tuntutan mahasiswa? Ya, makasih Mbak Dista. Yang pertama begini, sebenarnya dengan Wapres menerima perwakilan mahasiswa itu rasanya sesuatu yang sangat-sangat positif ya. Karena apa yang menjadi tuntutan teman-teman adik-adik mahasiswa itu juga bagian dari apa yang mereka analisa selama ini, dan itu harus sampai kepada pemerintah ya. Makanya kalau Wapres membuka ruang-ruang dialog, ruang komunikasi, bahkan menyerap aspirasi mahasiswa, itu sesuatu yang bagi kita itu langkah yang brilian. Karena ketika aspirasi itu tersumbat di arus ekstraparlementer saja, demo-demo di jalanan tanpa ada dialog, tanpa ada komunikasi, maka pesan-pesan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu akan habis ditelan angin aja di lapangan ya, di jalan-jalan. Tetapi begitu ada komunikasi secara sehat, maka rasanya apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa itu akan didengar oleh pemerintah. Dan kita dengar sendiri ya, ketika pers conference dari
Wapres Gibran itu beliau menyampaikan bahwa hal ini akan saya langsung teruskan kepada Presiden dan juga kabinet mereka. Artinya akan ada disampaikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa itu akan sampai kepada pemerintah secara kolektif. Nah, itu hal yang positif dari adanya ruang yang terbuka, duduk bersama, dan ada komunikasi timbal balik. Beda dengan misalnya kalau itu hanya aksi-aksi massa saja di tingkat ekstra gerakan ekstra parlemen di jalanan, lalu kemudian nggak ada didengar oleh pemerintah secara langsung, ada dialog yang merupakan menerima representasi perwakilan adik-adik dari setiap pimpinan BEM-BEM yang ada itu kan. Ini Oke. sesuatu yang positif. Dan ini harus terus berlanjut seperti ini ke depan. Oke, saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, membuka istana secara lebar, membuka dialog dari para mahasiswa, mendengarkan tuntutan dari mahasiswa, ada tenggat waktu juga yang kemudian disampaikan oleh mahasiswa. Tapi yang kemudian menjadi PR selanjutnya bagi pemerintah pusat adalah apa yang akan segera dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa mengakomodir aspirasi dari mahasiswa. Salah satunya tadi di berita kita sebelumnya, Wapres Mas Gibran Rakabuming mengajak ada sejumlah kampus begitu untuk bisa melakukan kunjungan kerja bersama di sejumlah wilayah di Indonesia. Apakah ini jadi bagian dari upaya pemerintah untuk dalam tanda kutip membujuk mahasiswa? Itu justru salah satu cara strategi pemerintah untuk bagaimana memperlihatkan realitas lapangan ya. Di sana kan tadi Mas Wapres juga di dalam kita dengar di pemberitaan itu bahkan mereka akan melihat bagaimana penerapan MBG di beberapa daerah-daerah terluar ya 3T itu ya. Nah, itu sesuatu yang baik dan bagi mahasiswa sebenarnya ini bagian dari kesempatan untuk bagaimana melihat secara langsung aplikasi di lapangan. Kan kalau misalnya ketika mahasiswa nanti ada yang namanya praktek kuliah lapangan, ada magang, ada KKN, ini salah satu bagian dari cara-cara untuk melihat realitas pendidikan yang mereka terima dengan konsekuensi di lapangan yang mereka akan temukan. Apalagi ini langsung difasilitasi secara formal oleh seorang wakil presiden, ya. Ini tentu sesuatu yang sangat berharga bagi adik-adik mahasiswa ketimbang hanya misalnya semata-mata ada terjadi monolog ya, mereka menyampaikan demonstrasi tuntutan satu pihak saja tanpa ada komunikasi imbal balik. Dan langkah cerdas yang dilakukan oleh seorang wakil presiden Gibran ini adalah mengajak teman-teman mahasiswa untuk melihat langsung kondisi lapangan. Rasanya ini sangat positif dan kalau misalnya yang kita takutkan selama ini, kalau seolah-olah gerakan mahasiswa itu akan dibungkam melalui cara ini, rasanya itu sesuatu penilaian yang negatif juga karena toh pada akhirnya adik-adik mahasiswa ini punya daya kritis masing-masing ya. Oke. Kalaupun ada proses diajak melihat situasi lapangan ini, tidak serta-merta langsung kemudian mereka diam dengan apa yang mereka sampaikan. Tetapi ini bagian dari cara mereka melihat realitas lapangan. Saya Oke. kira itu makna positifnya, Mbak. Oke, saya ke Mas Kurnia dulu. Mas Kurnia, selamat pagi Mas Kurnia. Mas Kurnia. Halo, Mas Kurnia dari Ketua BEM FISIP Universitas Bung Karno, Mas Kurnia Arya Satya. Mas Kurnia, bisa mendengar suara Adisti di studio? Masih di mute, Mas, audionya. Halo, Mas Kurnia. Oke, tampaknya masih terkendala sinyal. Kami mencoba nanti akan menghubungi kembali Mas Kurnia Arya Satya yang merupakan Ketua BEM FISIP Universitas Bung Karno. Saya ke Mas Jayadi Hanan dulu. Mas Jayadi Hanan, bagaimana dari sisi Anda melihat ini, begitu apa yang sudah dilakukan oleh Wakil Presiden kita untuk membuka secara lebar pintu dialog, menerima mahasiswa, tapi kemudian yang juga menjadi pertanyaan adalah ini ada tenggat waktunya loh. Tuntutan mereka apakah akan akomodir atau tidak. Yang terbaru adalah Wakil Presiden mengajak sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus untuk bisa melakukan kunjungan kerja, melihat program prioritas. Apa yang sebenarnya upaya yang dilakukan saat ini pemerintah?
Oke, Adisti, yang dilakukan Mas Wapres itu kan masih dalam tahapan sejauh ini ya, masih dalam tahapan komunikasi politik ya, Hmm. membuka dialog, mencoba mendengarkan, mencatat dan sebagainya. Jadi termasuk itu mengajak sejumlah mahasiswa untuk keliling-keliling dalam kunjungan kerja ya. Itu semua pola apa namanya lebih bersifat komunikasi politik. Itu bagus-bagus saja, bagus bahwa mahasiswa didengarkan dan sebagainya ya. Tapi yang juga sangat penting, bahkan mungkin lebih penting adalah satu komunikasi kebijakannya, yang Hmm. kedua, perubahan kebijakan. Itu seperti yang dituntut oleh mahasiswa. Tuntutan mahasiswa itu kalau sekarang itu demonya sejak hari Jumat kalau nggak salah ya. Tuh. Jumat, kemudian Sabtu juga ada, tidak terlalu besar, lalu hari Minggu, Senin, dan beberapa sampai hari kemarin itu masih masih ada. Hmm. Kalau kita kalau kita kelompokkan tuntutan mahasiswa itu kan itu semua sebetulnya sejalan dengan yang dipikirkan oleh masyarakat kan. Hmm. Satu soal ekonomi kan, Mhm. itu soal apa namanya soal rupiah melemah terus, soal kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM Hmm. dan seterusnya dan seterusnya. Itu soal-soal ekonomi dan itu memang real menjepit masyarakat saat ini kan. Hmm. Yang kedua adalah soal-soal yang terkait dengan kebijakan. Nah, kan kebijakan yang terus-menerus menjadi apa itu kritik ya atau evaluasi masyarakat itu kan MBG, KDMP, dan terutama dua itu kan yang paling menonjol. Mhm. Ada juga yang lain seperti perumahan rakyat dan sebagainya. Tapi Hmm. dua itu yang menonjol yang terus-menerus menyita energi kita untuk dibicarakan Hmm. dan sangat sangat valid kritik itu. Salah satu buktinya sejumlah petinggi BGN sekaligus ditangkap kan gitu. Itu menunjukkan memang ada masalah dan sangat valid apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu. Lalu yang ketiga soal-soal yang terkait dengan demokrasi dan militer kan. Semua itu juga menjadi kritik masyarakat dari berbagai lapisan. Jadi yang penting itu adalah setelah komunikasi politik yang dilakukan oleh Waspres dan juga saya kira sejumlah pejabat lain atau elit politik lain di DPR maupun di eksekutif adalah ini kebijakan mau apa kebijakan atau kritik ini mau diapakan nih? Apa tanggapannya terhadap kritik ini? Nah, apa tanggapan terhadap kritik itu haruslah disetujukan kepada kebijakannya, Hmm. ya. Setuju nggak dievaluasi, ya kan? Kalau setuju dievaluasi, apa yang akan dilakukan evaluasi dan seterusnya gitu. Saya melihat pemerintah, termasuk itu Pak Ferry, juga Mas Kodari ya, yang tadi dikutip Kompas, itu kan lebih cenderung ke defensif mengatakan ini program bagus, ini program kontrak politik pemerintah tidak bisa dihentikan. Kan yang dituntut pertama-tama itu evaluasinya, ya Hmm. kan? Hmm. Maksudnya fokus aja dulu di situ. Oke, misalnya kita mengakui ada masalah, ya, baik itu tata kelola maupun implementasi, maka kita akan evaluasi gitu. Hasil evaluasi itu ya bisa dikurangi apa namanya porsi kebijakannya, anggaran yang dikurangi, tata Hmm. kelola yang diperbaiki, bagaimana memperbaiki dan sebagainya. Itu saya kira yang difokuskan dulu oleh pemerintah. Hmm. Yang kedua itu, Mhm. jangan langsung mengatakan nggak bisa dihentikan. Kan bukan itu tuntutan pokoknya itu. Hmm. Tuntutan pokoknya itu dievaluasi gitu loh. Hasil evaluasi itu bahwa pemerintah kemudian misalnya ya MBG untuk masyarakat yang berada di 3T, saya kira kebanyakan mahasiswa akan setuju itu kalau tata kelolanya diperbaiki kan gitu kan, Mhm. Mhm. seperti kita juga masyarakat umum itu yang kedua. Nah yang ketiga tentu saja kemudian seperti Mbak Adisti bilang itu tindak lanjutnya gimana, tindak lanjut kebijakannya ada nggak nih tindak lanjutnya. Jadi jangan dia berhenti di komunikasi politik dan komunikasi kebijakan aja, Mhm. Mhm. ya. Mhm. Kalau dia berhenti di komunikasi politik, maka orang curiga ini cuma untuk mendinginkan mahasiswa aja, gitu Mhm. kan? Mhm. Mhm. Tapi kalau tiga-tiganya dilakukan Aha. secara politik, mahasiswanya dikomunikasikan, kebijakannya jelas juga ada komunikasinya. Lalu yang ketiga adalah ada tindak lanjut. Tindak lanjut kebijakan itu baik dari segi substansi kebijakan maupun tata kelola kebijakan, Mhm. gitu. Jadi dalam konteks BGN misalnya ya, itu tidak cukup hanya dengan mengusut korupsinya secara tuntas, tapi juga perubahan-perubahan apa yang mau dilakukan,
Ya, nah itu pemerintah mulai memberikan sinyal kan gitu bahwa akan ada evaluasi, mungkin apa namanya targetnya di apa istilahnya tuh, di refocusing atau apa istilahnya gitu ya, Ya. dan seterusnya. Mhm, Jadi itu saya kira yang penting. mhm, mhm. Dan suara-suara mahasiswa itu baik secara kelompok maupun bersama-sama, saya kira menurut pandangan saya itu dan dari data-data yang saya baca menunjukkan bahwa suara mahasiswa itu memang valid, memang itu yang terjadi Oke. di masyarakat dan disuarakan oleh masyarakat. Oke, saya mau tahu juga dari suara mahasiswa yang kita tahu ada Ketua BEM FISIP dari Universitas Bung Karno. Selamat pagi, Mas Kurnia. Sudah bisa mendengar suara Adisti di studio, Mas Kurnia? Selamat pagi, Mbak. Iya, Mas Kurnia, ini kan kalau kita lihat ya, Anda jadi juga mahasiswa yang bertemu dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, untuk menginformasikan bagaimana aspirasi dari mahasiswa, bahkan ada timelinenya 5 kali 24 jam, kalau tidak akan ada aksi yang kemudian dilanjutkan. Nah, kalau Anda melihat ketika Wapres mengajak sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus untuk melihat bagaimana implementasi program prioritas pemerintah, apakah ini akan mengubah arah dari tuntutan atau seperti apa Anda meresponnya? Baik, terima kasih, Mbak. Untuk sebelumnya, disclaimer dulu, saya sebagai jurnalis lapangan dan teman saya, Korlat Abdi. Itu yang saya lihat kemarin, setelah kami masuk ke dalam istimewa tersebut, kami melihatnya beberapa poin yang kami bawakan itu salah satunya program bukan gratis, yaitu yang kami nilai bahwasanya MBG ini adalah program ambisius Bapak Prabowo Subianto. Mengapa? Karena itu yang sudah disebutkan oleh ataupun disebutkan oleh Bakom RI bahwasanya MBG ini nggak bisa dihapuskan karena inilah janji politik Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau misalkan dari saya pribadi melihatnya dengan praktik yang sudah dicanangkan oleh Mas Gibran, yaitu dengan mendatangkan beberapa kampus untuk melihat langsung beberapa titik-titik MBG diterapkan itu. Cuman yang saya tekankan di sini bahwasanya segala bentuk yang diduga pembungkaman terhadap mahasiswa dengan cara pendekatan melalui politik identitas, contohnya, itu tidak akan membuat mahasiswa, terutama kami, mahasiswa Universitas Bung Karno, itu akan berdiam ataupun dibungkam. Nah, langkah-langkah strategis apa yang akan kami lakukan jika memorandum ataupun tuntutan yang kami bawakan kepada Mas Gibran ini jika tidak dihiraukan. Nah, langkah selanjutnya ataupun langkah strategisnya yang akan kami lakukan yaitu mengevaluasi secara total, lalu kami akan melakukan aksi yang kedua. Kapan? Ini itu, Mbak. Kalau untuk memorandum kemarin itu, kami tuliskan 5 kali 24 jam, yaitu tepat di hari Jumat esok hari. Jika tidak iya kan, kami akan melakukan konsolidasi di esok hari, dan kemungkinan besar kami akan melakukan aksi jilid 2 di hari Senin atau di hari Selasa. Oke, nah bagaimana Bung David Anda merespon ini? Ternyata mahasiswa tidak akan bergeming begitu ya, tetap akan pada stick to the point-nya, tuntutannya ketika memang tidak didengar aspirasinya, tidak ada hal yang begitu signifikan terjadi dalam evaluasi ini, mahasiswa akan kembali melanjutkan aksi mereka pada pekan depan. Iya, jadi gini, kita sangat apresiasi ya langkah adik-adik mahasiswa, Kurnia dan kawan-kawan ini. Ini sesuatu yang sangat menggambarkan karakter mahasiswa-mahasiswa yang punya daya kritis yang kuat. Karena mereka tidak hanya teriak-teriak di jalan, tetapi berusaha untuk mencari akses bertemu dengan pimpinan-pimpinan Republik ini. Dan itu langkah yang benar. Nah, kita sangat apresiasi. Coba lihat perkembangan yang ada di medsos. Dengan langkah teman-teman lain ya, misalnya seperti Tio, apa segala macam yang melakukan kritik-kritik yang nggak jelas tanpa data,
analisisnya sangat lemah, itu kan dicibiri juga oleh masyarakat. Kemudian beberapa kelompok-kelompok mahasiswa yang berdemo tetapi juga ditunggangi, disusupi oleh kelompok-kelompok lain. Nah, ini yang tidak ingin kita lihat di dalam realitas gerakan mahasiswa. Dan yang kita apresiasi adalah bahwa kawan-kawan BEM yang menghadap atau menemui Presiden, Wakil Presiden menyampaikan aspirasi ini bagian dari pemurnian gerakan mahasiswa untuk mengeliminasi langkah-langkah kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh tertentu yang ingin menunggangi gerakan mahasiswa. Justru itu yang terjadi. Nah, soal kawan-kawan memberikan tenggang waktu 5 hari, rasanya itu bagian dari strategi adik-adik mahasiswa. Kita apresiasi soal itu. Nah, terkait juga yang disampaikan Pak Jayadi tadi, ya, jadi kita lihat misalnya saat ini apa yang dilakukan Presiden Prabowo dengan memecat dan langsung melakukan proses hukum terhadap 3 pimpinan BGN itu sebagian dari langkah evaluasi terhadap apa yang mereka dengar dari masyarakat lalu ditindaklanjuti dan ternyata ada temuan-temuan seperti itu. Nah, ada langkah yang langsung langkah konkret. Lalu kemudian dari 27.200 data saya 27.208 SPPG dapur SPPG itu sudah ada 2.213 yang disuspend ya, di stop karena banyak kelemahan-kelemahan berdasarkan masukan dari masyarakat dan masukan dari adik-adik mahasiswa. Ini sudah disuspend 2.213 dapur SPPG. Nah, kemudian ini akan terus berlanjut bahkan dengan proses hukum yang terjadi ini tidak akan stop di sini. Masih ada akan langkah-langkah hukum untuk bagaimana melihat situasi kemarin ketika terjadi korupsi yang besar-besaran di MBG itu akan ditindaklanjuti oleh para aparat penegak hukum. Jadi memang langkah-langkah ini juga sudah dieksekusi sebagian dan terus akan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, tekanan terhadap rupiah oleh dolar itu hari ini kita lihat 2 hari terakhir ini sejak demo adik-adik mahasiswa itu kan berbagai tokoh-tokoh di pemerintahan melakukan langkah-langkah yang efektif dan sekarang dolar rupiah itu sudah ada di bawah 18.000. Kita lihat minggu lalu 18.000 lebih, bahkan mendekati 19.000. Hari ini sudah tertekan jauh. Rupiah mengalami penguatan karena ada langkah-langkah yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah, intervensi BI, Kementerian Keuangan, dan satu yang sangat luar biasa, langkah seorang wakil pimpinan DPR RI Pak Sukmi Dasko itu mengambil langkah yang luar biasa, menemui Bursa Efek, menemui Gubernur BI, lalu kemudian ada langkah konkret untuk mengeliminasi pelemahan rupiah itu. Dan hari ini kita lihat hasilnya selama 2 hari terjadi penguatan luar biasa, IHSG juga menguat, rupiah menguat, dan itu bagian dari langkah untuk menjawab tuntutan adik-adik mahasiswa. Saya kira itu yang terjadi hari ini. Oke, silahkan Mas Kurnia, jawaban Anda. Sudah ada upaya-upaya yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah soal upaya perbaikan ekonomi dalam hal rupiah, termasuk juga evaluasi soal MBG, sudah ada beberapa pimpinan dari BGN yang sudah ditangkap dan saat ini proses hukum. Ada tadi disebutkan oleh Bung David Pajung mengatakan ada beberapa SPPG yang sudah disuspend. Tapi cukupkah ini, Mas Kurnia? Baik, terima kasih jawabannya atas Pak David. Sebelumnya, mohon maaf sekali lagi, saya ingin tekankan bahwasanya dengan praktik yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Kejati terkhususnya dengan penangkapannya Pak Dadan, ini juga petinggi-petingginya, yaitu Kepala BGN dan juga Wakil Kepala BGN, itu menurut saya tidak bisa juga dibilang pemerintah sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena apa? Karena bagaimana kami sebagai mahasiswa, kami sebagai masyarakat, kami sebagai rakyat sipil ini bisa percaya kepada pemerintah lagi. Sedangkan Kepala BGN saja sudah jelas tertangkap tangan kasus korupsi markup harga. Bagaimana kami sebagai masyarakat sipil bisa percaya kembali terhadap pemerintah, terkhususnya pemimpin ataupun kepala BGN ataupun pemimpin BGN yang bagaimana sudah terjadi fakta kejadian kepala BGN itu tertangkap tangan. Bagaimana kami bisa percaya bahwasanya kepala ikan itu sudah busuk, dan bagaimana kami bisa percaya badan-badannya ikan itu akan tidak busuk, sedangkan kepalanya saja sudah busuk gitu. Nah, inilah yang menjadi perhatian kami bahwasanya praktik-praktik pergantian pemain ini yang hanya dilakukan oleh Presiden Prabowo
bukan menjadi evaluasi secara total. Nah, bagaimana kami bisa percaya jika seorang yang dijadikan kepala BGN ini adalah hasil daripada nepotisme itu sendiri? Bagaimana saya bisa bilang begitu? Karena jika kita lihat daripada track record Bun Anik ini, ia adalah waktu itu kepala pemenangan Prabowo Subianto. Nah, kami ataupun saya pribadi, saya melihatnya ini hanya pergantian pemain, bukan pengevaluasian sistem terutama ataupun terkhususnya kepada BGN. Saya pastikan hasil daripada nepotisme itu sendiri akan melahirkan korupsi ataupun koruptor baru. Nah, yang saya harapkan dan kami harapkan pemberhentian sementara terhadap BGN ini, dan kami minta untuk evaluasi secara total. Dan memang kami melihat bahwasanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak David, yaitu bagaimana pemerintah mensuspend beberapa mitra ataupun SPPG. Namun kita lihat beberapa kejadian kemarin, setelah beberapa hari Pak Dadan itu ditangkap, itu yang protes ke kantor BGN itu bukan anak-anak kecil yang mendapatkan MBG, melainkan mitra-mitra yang tidak mendapatkan saluran dana tersebut. Nah, itulah menjadi pertanyaan publik, terkhususnya kami sebagai mahasiswa. Sebenarnya proyek ini adalah proyek untuk rakyat kecil atau proyek politik dan atau proyek bisnis bagi oligarki? Silakan dijawab, Bung David. Ya, sekali lagi apresiasi ya buat adik-adik ya, buat Kurnia dan kawan-kawan. Kita sangat apresiasi. Itulah bagian dari peran kontrol sosial yang dimainkan sebagai agen perubah, benteng demokrasi, penentu peradaban sebagai bagian dari anak-anak kampus. Nah, itu harus terus disuarakan. Nah, tetapi juga yang tadi saya katakan bahwa 5 tuntutan kawan-kawan ini sebagian besar sudah dilakukan action oleh pemerintah ya. Oke, tapi kan jelas yang diminta oleh mahasiswa ini penghentian sementara MBG dan juga KDMP, termasuk juga adanya evaluasi secara total. Tapi kemudian kita lihat Bakom RI mengatakan tidak akan dihentikan program MBG, kemudian juga KDMP mengatakan, menterinya mengatakan ini merupakan program dari prioritas pemerintah, tidak akan dihentikan, tidak sejalan dengan tuntutan mahasiswa, Bung David. Ya, kan sebenarnya gini, harus dipahami bahwa tuntutan kawan-kawan mahasiswa ini dalam konteks itu sebagai upaya untuk bagaimana melakukan pembenahan kan. Penghentian sementara yang dimaksud adik-adik mahasiswa ini supaya tidak terjadi manipulasi, tidak terjadi korupsi yang berulang, tidak terjadi pemanfaatan anggaran APBN itu secara tidak terkontrol. Nah, dan tetapi yang harus diberikan apresiasi kepada pemerintah juga bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi adik-adik mahasiswa dan ada upaya-upaya yang sistematis oleh pemerintah bahwa itu tidak langsung menyetop, iya. Karena juga harus dipahami bahwa pertama ini sudah masuk di dalam anggaran APBN, yang kedua ini adalah bagian dari campaign Prabowo Gibran ketika kampanye yang lalu. Ini adalah proyek unggulan ya dari pemerintahan Prabowo Gibran dan itu harus terlaksana. Bahwa ada kekurangan di dalamnya, ada korupsi di dalamnya, ada beberapa titik-titik lemah itu yang sedang diperbaiki oleh pemerintahan Prabowo Gibran hari ini. Itu yang harus kita lihat proses yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa. Karena kalau misalnya ini di stop, itu juga bukan bagian dari solusi terbaik karena masih banyak juga anak-anak yang memang ada di daerah 3T, anak-anak yang kelas menengah ke bawah, anak-anak yang miskin yang begitu susahnya untuk mendapatkan kebutuhan gizi mereka, itu bagi mereka itu sangat penting. Nah, kalau tuntutan kemarin bahwa mungkin ada beberapa yang salah sasaran karena misalnya ada beberapa sekolah yang memang anak-anaknya itu kelas menengah ke atas ya, kemudian orang-orang yang tidak seharusnya mendapat bantuan MBG itu juga mereka menerima. Nah, ini yang harus efektif terjadi. Oke, saya ini terakhir ke Bung Jayadi. Bung Jayadi, apakah ini menjadi manuver politik yang dilakukan oleh Gibran dengan mengajak sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus dalam tanda kutip sebagai upaya menenangkan apa yang terjadi saat ini? Iya, di satu sisi iya, tapi ya itu boleh-boleh aja ya menurut saya. Tapi yang penting itu jangan kalau mau berhasil jangan berhenti di situ, seperti yang sudah kita sepakati. Yang kedua, yakinlah mahasiswa itu banyak loh, jutaan ratusan ribu kalau nggak jutaan jumlah mahasiswa itu kan.
aktivisnya banyak. Jadi mereka tidak akan dan mereka punya pengalaman. Para aktivis yang menjadi mentor mereka, kakak-kakak senior juga banyak. Jadi jangan berharap hanya dengan gimmick-gimmick komunikasi politik itu mahasiswa akan kehilangan daya kritisnya seperti disampaikan oleh Mas Kurnia itu. Itu soal pertanyaan Mbak Adisti ya. Yang kedua saya kira yang disampaikan Mas Kurnia itu saya kira sangat masuk akal ya. Kan BGN itu sudah berjalan hampir 2 tahun ya. Kok bisa korupsi yang sebesar itu baru ditindak menjelang 2 tahun pemerintahan? Kan itu kan pertanyaannya. Padahal itu program prioritas yang seharusnya juga prioritasnya di pengawasannya prioritas. Iya, apalagi sudah sejak awal kan semua orang mengingatkan, termasuk ya saya ikut sedikit mengingatkan di berbagai media itu, ini program kan masif. Masif dari segi anggaran, masif dari segi pelaksanaan, masif dari segi target, dan risikonya besar sekali kan karena bisa menyangkut nyawa orang. Karena itu dia harus betul-betul prudent pelaksanaan dan evaluasi serta monitoringnya gitu. Nah, jadi sangat masuk akal kalau teman-teman mahasiswa dan masyarakat menginginkan MBG itu dievaluasi dulu secara menyeluruh. Evaluasi menyeluruh itu termasuk mungkin saja melakukan penghentian sementara. Nah, bukan penghentian secara total ya, penghentian secara sementara. Sementara, apakah penghentiannya itu total, sementaranya itu total, atau ada aspek-aspek secara teknis yang tetap dilanjutkan, itu kan soal lain. Tapi ada evaluasi menyeluruh dulu, satu ya. Yang kedua, apakah udah cukup tuh hanya dengan berapa? 3 orang, 4 orang, 5 orang yang ditangkap? Kan seperti kata Mas Kurnia tadi, itu kan dari atas. Apakah mungkin orang dari atas ini sendiri? Apa hanya mereka bertiga aja? Jadi BGN tuh harus diperiksa, terlepas dari mereka nanti ternyata bersalah atau tidak kan? Harus ada pemeriksaan secara menyeluruh. Itu saya kira kan masuk akal itu. Jangan hanya berhenti di proses hukum yang sudah ada. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga sangat penting. Kalau program ini mau dilanjutkan dari segi tata kelolanya aja ya. Ini kan kalau kita baru bicara tata kelola. Gimana menjamin supaya korupsi bersama-sama itu tidak terjadi lagi? Yang sinyal pemerintah baru satu di BGN itu, yaitu menempatkan Ibu Agustina Arumsari kan, seorang auditor yang berpengalaman di BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Nah, apakah hanya berhenti di situ? Apa yang akan dilakukan untuk menjamin dana rakyat yang triliun itu tidak lagi dikorupsi besar-besaran, tidak lagi dikorupsi seperti yang terjadi sekarang, dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan komunikasi politik jangan berhenti di komunikasi politik. Karena itu orang sudah tahu, mahasiswa juga sudah tahu kan, harus dilanjutkan dengan komunikasi kebijakan dan perubahan-perubahan kebijakan. Perubahan-perubahan kebijakan itu termasuklah di dalamnya, apakah ada evaluasi menyeluruh terhadap itu. Nah, untuk melakukan evaluasi menyeluruh itu, pemerintah di berbagai baik menteri maupun pejabat-pejabat lain itu harus mengakui memang ada masalah gitu loh. Ya kan? Akui dulu itu ada masalah yang kita temukan di sini, kita akan evaluasi lagi. Nah, sekarang kita melakukan perbaikan gitu. Jadi jangan dibantah dulu tuntutan mahasiswa itu. Jangan seperti kan sekali lagi saya bilang, yang dimintakan evaluasi dulu menyeluruh. Entar dulu bilang ini program harus dilanjutkan karena bagian dari kampanye politik. Itu entar dulu, evaluasi dulu, sabar dikit gitu loh. Jangan defensif melulu. Itu yang saya kira yang diinginkan oleh mahasiswa menurut saya ya, dan juga masyarakat umum. Oke, ini menjadi PR besar dari pemerintah untuk bisa mengembalikan kembali lagi kepercayaan masyarakat, mahasiswa kepada pemerintah terkait dengan program-program prioritas janji-janji kampanye di dahulu kala, begitu soal program makan bergizi gratis yang kita tahu ini merupakan murni uang rakyat dan untuk rakyat pula. Terima kasih Pak Jaya Hadi Dihanan telah bergabung bersama kami, Bung David Pajung terima kasih, dan juga ada Mas Kurnia. Terima kasih, kita akan lihat apakah nanti ke depannya mahasiswa akan kembali melanjutkan aksi ketika memang tuntutan dari para mahasiswa ini belum juga dikabulkan. Terima kasih Mas Kurnia. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih Bung David, Mas Kurnia. Pak Jaya Hadi.
Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pagi ini melakukan eksekusi pengosongan paksa kawasan Blok